Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Masih kuat puasanya. Sekarang saya ada di Pasar Ramadan Cihideng ya, yang alhamdulillah disponsori oleh didukung penuh oleh Bank BRI cabang Tasikmalaya. Nah, hari ini kita mau jalan-jalan lihat-lihat keramaian dan keseruan di Pasar Ramadan Cihideng ini ya. Yuk, ikutin saya. Tadi scan-nya pakai aplikasi apa? Wah, udah pakai Bimo. Coba dong kasih lihat ke kamera Bimonya. Ditutup aja saldonya, oke ya. Dapat nggak? Oh, dari udah. Oke, makasih teh. Jadi di sini di Cihideng ini di Pasar Ramadan Cihideng ini semua stand atau kios yang ada di sini sudah kita pasangkan QRIS BRI. QRIS ini bukan senjata ya. Jadi QRIS itu alat bayar atau akseptasi bank yang bisa di-scan oleh aplikasi apapun selain aplikasi BRI tentunya ya. Jadi belanja lebih mudah dan untuk pedagang juga lebih aman karena dia nggak bawa uang cash. Oke? Stay tune di sini. Nanti ada seruan lain yaitu salah satunya ada podcast di depan ya. Oke, terus ikutin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Kang Uyung. Ribuan ratusan orang. Luar biasa. Alhamdulillah sore ini kita dari BRI Cabang Tasikmalaya. Ya, juga dari Rumah BUMN. Rumah BUMN dalam gelaran acara Berita Gembira. Tepuk tangan. Tepuk tangan baru dak. Nah, gitu. Emprak. Jadi, Berita Gembira itu apa Kang Uyung? Berita gembira yaitu adalah berita yang tidak membawa duka. Ya, itu. Berita Gembira itu Ya. Akronim Apa dari itu? BRI Tasikmalaya gemar berbicara usaha gembira ya usaha Gembira. Usaha. Berita Nah, gembira. dengan Wirausaha bintang tamu. maksudnya ya. Dengan bintang tamu yang tak asing lagi, yaitu yang berhubungan dengan wirausaha tentunya. Ya, tentunya. Bukan wiraswadma. Wiraswadma. Kang Lugi. Halo. Assalamualaikum Kang Lugi. Waalaikumsalam Kang Uyung. Aduh, terima kasih di sela kesibukannya. Kemarin katanya dari luar kota ya? Dari luar kota. Dari mana itu? Dari Bandung. Pukurilingan. Pukurilingan, oke. Terus ya. Nah, alhamdulillah sore ini kita bisa bergabung ya di Studio 2. Oh, Yoi. Studio 2. Studio outdoor. Nah, kita membahas masalah kewirausahaan Iya. di Tasikmalaya. Siap. Ya, apalagi di sini kan ada rumah BUMN yang concern terhadap UMKM Tasikmalaya. Betul. Nah, menurut Kang Lugi sendiri nih, potensi Tasikmalaya secara global mungkin ya, Iya. dengan banyaknya wirausaha terutama nih dari sektor mungkin kerajinan dan lain-lain nih, buat ke depan itu seperti apa, Kang Lugi? Oke, kalau mengupas kota Tasik gitu, kota kelahiran kita, Betul. rasanya banyak hal yang perlu diceritakan gitu kan, terkait dengan berbagai produk lah. Salah satu produk khasnya mungkin Tasik adalah salah satu surga baso. Ade goreng, Kubaso. kota baso gitu ya. Hiji eta, kedua kota bubur. Bubur. Kota bubur. Kemudian tentu saja kota kreatif ya, berkaitan dengan bordir, Ya. kerajinan kreatif dan sebagainya. Itu luar biasa ada di kota Tasik semua gitu kan. Kemudian kalau dari segi positioningnya gitu kan, Tasik itu seperti apa sih di mata dunia usaha pada umumnya gitu. Ini merupakan suatu hal yang kalau secara demografis ini ibaratnya Tasik itu segitiga emasnya dari rangkaian negara-negara di Asia Tenggara. Seperti halnya
Singapura gitu tuh. Oh begitu ya. Jadi kalau di Tasik ini orang itu cenderung cocoknya di perdagangan itu cocok banget karena dijadikan hub gudang dan sebagainya. Kemudian hub perdagangan dari mulai senternya Garut, Ciamis, Banjar, Pangandaran, ngumpul di Tasik. Ngumpulnya di Tasik. Ngumpul di Betul, Tasik. betul, betul. Jadi Nah, makanya ini sedikit mengulas. Ya. Ini kan kita juga ada beberapa produk nih ya dari binaan dari UMKM di rumah BUMN. Ya. BUMN. Nah, kalau kita dulu merenya Ya. meninggali teh makanan buat oleh-oleh tuh variasinya kan saeutik. Betul. Ya, Ya. mungkin dengan perkembangan zaman, terus Betul. kreativitas Ya. orang Tasik juga, Ya. kan sekarang teh rupi-rupi tinggali. Ayah abi turun ya Sok, sekedar, boleh. ayah non Siap. orang ya, kalau spill. dulu ya, cuman non-white. ranginang, Ya. cuman seroja gitu ya. Iya, Kalau betul. sekarang Dendeng daun singkong, Tah. Kang Lugi. Dendeng daun deng singkong. daun singkong Kan kapungkur mah dendeng tehnya tina daging sapi. Daging sapi. Aya nama aya tina daun singkong. Iya. Jobani ieu kemasan lagi tos sae. Namanya ya, Tah, Namanya apakah ngadang ini hulu. bentuk kreativitas dari warga Tasikmalaya? Tasikmalaya. Nah, di sini peran Kang Lugi ini seperti apa nih menanggapi nah, Nah, seperti ini? Dan Ini- tadi kita belum kenalan Kang Uyung. Kang betul Uyung ini betul. siapa? Perannya apa? Gitu Iya, kan iya. ya. Dengan adanya rumah BUMN sih sebetulnya ini menjadi peran sentral gitu, di mana Betul. kalau dulu kita mengenal belum pernah mengenal adanya satu sentralisasi terkait dengan kurasi produk, kemudian Oke. pelatihan, Ya, pemasaran iya. yang Ya, ya, terintegrasi. betul. Ya. Tetapi dengan adanya rumah BUMN di Ya. setiap wilayah ini mengintegrasikan setiap para pelaku usaha supaya bisa tumbuh dan berkembang nih. Ini luar biasa nih. Nah, betul. Itu rumah betul. Nah, posisi rumah BUMN. Iya, saat ini betul. kita garis bawahi tadi kata Kang Lugi tumbuh dan berkembang. Kadang-kadang seorang produsen itu taunya memproduksi aja. Ya, Kadang itu masalahnya. mun kudu dimodernisasi, tengah pikiran saya masuk Nah, kelas betul. cenah. Kumaha Mulai- Kang we iya. pamikirankeun. Nah, Nah, mungkin di sini Kang Lugi hadir mungkinnya Betul. bersama teman-teman ya kayak tadi mengkurasi Betul. sampai pemasaran digital dan lain-lain. Ya. Nah, dia salah satu hade goreng kubaso. Iya. Ini ada apa nih? Ini juga ada kemasan dia. Baslor. Nah, Nah, sok ya orang kupas tina satu produk Nah, ya baso. ini. sedikit Ya. mengenai filosofi dari pelaku UKM itu apa sih? Nah, Pelaku betul, UKM betul. itu Ya. adalah pelaku yang sifatnya baik itu perorangan Ya. maupun perusahaan atau lembaga yang sifatnya mikro Oke. itu tetapi memiliki produktivitas dalam Ya. berusaha. Oke. Nah, sekarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sekarang itu Ya. aset maksimal itu 5 miliar itu disebut usaha mikro. Mikro ya. Masih Oh, mikro ya. masih Sampai masuk dengan mikro. 5 miliar. Oke. Mikro. oke. Sekarang itu kalau dulu kita mengenal batasannya dari 50 juta naik ke 1 miliar, sekarang 5 miliar. 5 miliar masih 5 mikro ya. miliar itu Masih mikro. dikategorikan mikro. Oke. Kemudian perputaran uangnya itu sekitar 500 jutaan Bulan. per bulan. Per bulan. Omsetnya oke. ya. Omsetnya Ya, per bulan 500 juta gitu. Ya. Jadi kalau teman-teman takut kena pajak, takut kena pajak gitu, pas 488 juta, eueunan heula gitu dagangna gitu. Stop dulu omsetnya segitu ya. Gitu. Iya, Oke, bulan berikutnya taikeun deui gitu. Oh gitu. Siap. Kemudian kalau melihat dari sisi mulai dari kemasan yang Kemasan, kreatif dan sebagainya gitu kan. Ini banyak yang tidak menyadari para pelaku UKM itu kalau sudah dibuat kemasan Ya. itu konsekuensi hukumnya itu tidak disikapi. Tidak. Dalam artian begini. Misalnya. Begini, Om. Paten mungkin ya atau gimana? Boleh sedikit mereview ya? Boleh. Boleh, Ini silakan. yang- Review. ini yang Nah, kita Dari tunggu. segi kemasan. Ini review Ya, gratis ya. nih. Nah, ini ada tanda recycle. Ya. Recycle ini apakah benar si Ya, si bahannya kemasan itu ini, Ya. bahan kemasan ini bisa didaur ulang? Bisa didaur ulang. Oke. Kemudian apakah betul si pelaku usahanya itu sudah concern untuk mendaur ulang dari kemasan atau Kemasan. sampahnya ini? 3M. Nah, 3M. iya. Reduce, Reduce, recycle. recycle. Betul. Betul. Kemudian hal yang berikutnya lagi adalah masa expire. Expired. Oke. Apakah benar ini sudah dilakukan uji coba dengan masa expire sehingga konsumen itu laboratori mungkin. iya betul Ya. merasa terjamin ketika menggunakan Menggunakan produk produk tersebut. tersebut. Ya. Oke.
Jangan-jangan Kemudian baru sehari udah balik kan. iya betul, gitu. ini kan berbahaya. Ya. Iya. Banyak kejadian-kejadian yang sifatnya tiba-tiba keracunan. Ya, ya, ya. Sekian ratus orang keracunan gara-gara makanan gratis. Ya. Oke. Nah itu tuh salah satunya ada titik kritis di mana pencampuran bahan dan proses produksi itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kalau kita lihat apakah ini, kalau saya lihatnya di sini belum ada logo kemasan food grade. Oh, food grade. Oke. Food grade itu Food grade. kalau dilihat logonya itu seperti halnya ada piring, sendok dan garpu itu tuh pun food grade food menyatakan grade bahwa Kemasannya sudah- kemasannya ini sudah tuh buat bisa makanan. digunakan Buat untuk makanan. Makanan, oke. Saya yakin ini sudah Food grade. food grade, grade, tetapi logonya ketinggalan. Ketinggalan, Nah, ya, ini. ya, Itu Nah, itu salah satunya, kekurangan. Ya, gitu. Nah makanya- berarti nanti kalau misalnya teman-teman nih buat ke depan, Kang Lugi, Ya, ada teman-teman yang ingin ada pendampingan. betul. Nah, eta kumaha? Nah, Kedah kemana? Ya, tanya. Siap. Mon. saya harapkan kami sebetulnya dari trainer UKM Indonesia ini sudah bekerja sama dengan rumah BUMN, Ya. baik dengan rumah BUMN pusat maupun rumah BUMN Kota Tasik, Kota Tasik. gitu, Ya. untuk melakukan pendampingan, monitoring, Ya. kemudian melakukan coaching, melakukan fasilitasi dalam bentuk berbagai hal, baik itu kemasan, Ya. kemudian inkubasi bisnis, Ya. kemudian nanti dari sisi literasi digital dan literasi keuangan dan sebagainya masih banyak. Biasa Betul, ya betul, betul, materinya. betul. Insya Allah rumah BUMN pusat ini akan berkolaborasi dengan seluruh rumah BUMN di daerah, Ya. Ya. itu termasuk rumah BUMN BRI. Ya. Kita ada satu per bulannya insya Allah nih. Ya, ya. Ada 15 pelatihan yang bisa Luar diikuti biasa. gitu kan. Gratis itu? Gratis insya Allah. Itu dikerjasamakan dengan kami trainer Ya. UKM Indonesia. Indonesia. Nah ini berarti kan tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Tepuk tangan dong buat trainer UKM Indonesia dan rumah BUMN. Berarti teman-teman yang mempunyai bidang UMKM ingin ibaratnya naik kelas lah gitu kan. Betul. Gitu. Cek kasarna mah ulah hanya karena udah geus merasa cukup Bakat, gitunya. karena berbakat Tapi ya kan kan kita biasanya. juga harus lihat minat konsumen, apalagi kita perlindungan terhadap konsumen yang membeli produk kita. Ya. Betul. Apakah tadi kan apa sudah food Kemasannya, grade, sudah ada food luarsanya dan lain-lain. Ya. Nah, setelah ini udah berapa lama berjalan Kang Lugi programnya seperti ini? Saya di trainer UKM Indonesia itu berjalan 1 tahun lebih, 1 tahun tetapi alhamdulillah secara Ya. portofolio kami sudah bekerja sama dengan Kemenkop UKM, Luar biasa. BPJPH, Ya. kemudian dengan LP3H Sunan Kalijaga yang Oke. berkaitan dengan pendampingan Pendampingan. sertifikat halal. Oh, siap, Jadi perlu saya informasikan Ya. di Oktober 2024 seluruh produk para pelaku UKM itu wajib memiliki sertifikat halal. Halal. Dan Oke. salah satu program sertifikat halal secara gratis itu difasilitasi oleh rumah BUMN. Woi, tepuk tangan dulu Ya dong. jadi buat pelaku usaha yang terutama di dunia kuliner, Ya. ya segera aja daftar ke Betul. rumah BUMN ya. Nanti biar dapat ada pelatihan. PIC-nya di rumah BUMN, silahkan datang saja. Iya. Ya. Nanti kita akan melakukan kurasi, Kurasi. dan mengerahkan kira-kira tahapan apa saja yang perlu dilalui ya, ya. sehingga para pelaku betul. UKM mendapatkan sertifikat halal. Sertifikasi halal. Ya. Sebentar nih, saya penasaran nih. Ya. Kan ada beberapa tahapan tadi kan ya gitu. Nah, Betul. kalau misalnya sebelum ada sertifikat halal, kan ada juga yang PIRT. Itu masuknya Betul. kemana? Nah, itu. Kalau Nah. PIRT. Pada prinsipnya kalau PIRT itu tujuannya adalah untuk izin edar. Oke. Tetap. PIRT singkatan Ya. kan ya. Izin edar, tetapi skalanya untuk industri rumah tangga. Rumah Oke. tangga. Iya, Oke. Industri. produk industri rumah tangga gitu. Ya, PIRT. ya, 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 ya. Nah itu kalau teman-teman dibingungkan kenapa harus ada tiba-tiba sertifikat halal, Ya, tiba-tiba PIRT. ada PIRT, Betul. padahal kualifikasinya berbeda. Kalau halal, sertifikat halal untuk menjamin kehalalan. Halalan. Oke. Tetapi kalau PIRT adalah untuk menjamin izin edar. Izin Jadi edar. beda. Beda tujuannya. Gitu. Ya, ya, ya. Tetapi Peruntukannya gitu ya. betul, pada prinsipnya hal nama sama-sama aja. Ya, 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 Yang ya. dikurasi adalah tetap pengelolaan produksi, bahan-bahan Ya. produksi, Ya. Oke. pengemasan dan sebagainya itu standar yang perlu dilalui. Oke. Betul.
Dan memang buat pemasaran ibaratnya kan buat ke gerai-gerai supermarket Iya. atau toko-toko yang sudah sifatnya apa hyperstore, Iya. pasti kan itu harus kurasinya lebih Betul. lebih lagi, betul. makanya diperlukan sertifikasi Dari- halal ya. dan juga PIR. PRT. Nah, Gitu. Hal yang paling minimal Ya. sekarang itu masuk ke pasar modern itu pertama harus memiliki NIB, nomor NIB, induk oke. berusaha. Ya. Oke. Setiap pelaku usaha wajib memiliki NIB. NIB. Kemudian sertifikasi halal, Ya. kemudian izin edarnya adalah PIRT. 3 hal itu Ya. cukup untuk para pelaku UKM bisa ekspansi pasar ke pasar modern. Wah, Wih, gitu. Jadi mantap. syarat untuk masuk supermarket tuh ya, Betul. pasar modern Terus tuh itu ini ya. nih, Betul. kan kita setelah badai COVID kemarin ya, penjualan lewat online tuh luar biasa nih. Betul. Nah, kalau Kang Lugi sendiri melihat buat Tasikmalaya itu ramainya di online kah atau offline? Sebetulnya agak menarik ya dari beberapa hal kalau dari segi demografis Ya, ini klasifikasinya berbeda. oke. Kalau Gen Z, milenial itu berada di digitalisasi, oke. Digitalisasi, Oke. Pemasarannya adaptif terhadap digital. Betul. Tetapi baby boomers Ya, seperti Om Uyung, nah gitu. Ay, jebakan usia ya. Nah, salah gitu. nanya, X ya. Iya. salah nanya biasa. Itu jadi baby boomers itu karakternya masih di tatanan offline. konvensional. 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 oke. Tapi dengan kondisi-kondisi sekarang, era digital itu tidak bisa dibendung. Oke. Karena bagi saya sendiri, untuk melakukan transaksi, Ya. itu sudah tidak melakukan transaksi Tunai. secara tunai. Ya, Oh. cashless Tapi ya. cashless. Jadi Cashless, saya juga ya. cashless Iya. society. Tapi Cashless, bukan betul. karena pakai uang digital, tapi karena Betul. nggak punya duit aja. Iya. Cashless gitu kan. Cashless, QRIS-nya pakai BRI. BRI. Betul. Tepuk tangan dulu dong. BRI dong. Iya. Jadi sebagai informasi Kang Uyung di Ya. sini semua toko-toko tenan Tenannya tenannya sudah. semua kita pasangin QRIS BRI. Wih, mantap. Jadi buat warga Tasikmalaya yang mau belanja bisa pakai QRIS, jangan pakai rencong ya. Ah, Bahaya. Iya. QRIS Jadi atau QRIS rencong jadi gelut Sebetulnya gitu. hal yang paling sederhana itu bukan pada QRIS-nya, Om Uyung. Oke. Tetapi QRIS itu sekarang sudah terintegrasi terhadap laporan digital. Bagi para pelaku UKM, ya. anu hoream, mencatat keuangan, Ya, betul. Oke. itu secara langsung sudah bisa Sudah dipaparkan. lihat. Betul. Oke. Kemudian hal itu juga menjadi legalitas pendukung Ya. ataupun bukti pendukung Ya. apabila kita Mengajukan ingin ke bank. mengupgrade pinjaman untuk penambahan modal. Betul, Jadi betul, lamun betul. hese nulis, hese Sudah- nyatet, Sudah QRIS. ter-QC. Iya. Iya, eta. Ah, tinggal liwe track recordnya Iya, gitu kan. betul, Oh, gitu. Jadi kan menarik, menarik. transaksinya tercatat. Tercatat. Kalau dulu catatannya pakai bungkus rokok. Iya, Kan? hoream lah gitu. Nyatet nage hoream. Nyatet nage Kadang hoream. bon teh nota digantungkeun. Iya, Ah, benar, benar, di mana nota gitu kan. Kalau sekarang pakai QRIS otomatis Iya. tercatat gitu. Betul. Nah, ini yang menarik tadi kita ngebahas Gen Z ya. Beberapa produk memang ada yang bilang, wah saya tak crazy rich. Kumaha jualan online-nya luar biasa. Betul. Apalagi di masa-masa nomor-nomor Betul. kemar kan gitu. Iya. Nah, fenomena ini melupakan peluang atau kan gininya, aya nih kadang-kadang nu magernya jelema teh. Betul. Saya mah teu boga produk, cenah. Terus enta bisa boga segala kumaha. Oh. Jadi naon sih ngaranna teh? Affiliate. Affiliate marketing. Affiliate marketing. Tak, tak, Betul. Iya. Saya sebagai baby bom-bom Ah, bom-bomkar. Jadi apa, kumaha? ya Iya. kondisi-kondisi pasca COVID itu banyak hal yang positif. Betul. Khususnya bagi saya pribadi lah. Ya. Saya sekarang melakukan aktivitas mengajar sebagai seorang profesional. Ya. Sehari itu Om bisa 3 acara, 4 acara. Tetapi Acara dari- remote admin Oh. dilakukan di depan laptop, Ya. menerangkan materi-materi dari A sampai Z misalkan. Oke. Nah itu pertama dari sisi edukasi itu lebih cepat. Oke. Kemudian percepatan berikutnya adalah dari segi munculnya klaster-klaster baru di bidang profesi. Ya, telemarketer Ya, itu ya. adalah salah satunya. Banyak profesi baru ya. Iya betul. Affiliate. Affiliate marketer itu adalah salah satunya. Just tip. Just Just tip. tip. Tah itu- baheula mah moal aya just tip. Iya. Ayeuna mah just baheula mah aya Iya. just tip Timberlake. Justin Bieber. Iya. Justin Timberlake. Ayeuna mah aya just Ayo nama ayah.
tapi terhalang ku peraturan Pajak. baru ayeuna teh. Oh, ayeuna mah Justin mah dalam kota dalam provinsi lah. Nah, eta. Luar negeri udah susah. Luar negeri mah Iya. sementara keur ieu heula gitu. Nah, eta ada masalah di situ gitu kan, Iya, iya, iya. karena terkait dengan income pajak. Ah. Nah, klaster berikutnya banyak hal dari mulai konten creator, Nah, itu Oh, juga profesi baru. konten creator Iya. profesi baru, Uyung Profesi juga termasuk baru. sih, Kang. Saya kan Kang Uyung, influencer. Influencer. Influencer itu influencer. sekarang di KTP bisa dimasukkan loh. Oh, Uyung. pekerjaan. Jadi bukan wira swasta lagi, influencer. Gitu Jadi kan. kieu mah kejadian nyata ya banyak. Pas anak saya masuk sekolah SD Ya. itu ditanya sama Ya, gurunya. sama gurunya. Gitu Tuh. kan. Bapaknya. Karena ya papanya kerja di mana? Heeh. Nggak kerja, ada aja di rumah ngoprek HP. Nah itu. Tapi dah udah kayak bingung, akhirnya Betul. nyebut profesi naon Ya, dulu mah betul. KTP nya Ya. geus nu gampang lah wira Wira swasta, swasta. bari Iya. da apa swasta Iya, kana naon. betul. Akhirnya bisa ada Influencer. gaya lah. Iya. Influencer. Influencer. Oh, Biasa. Kejadian Asal ini jangan tuh- influenza aja. Iya. Mirip-mirip dengan anak saya. Yes. Saya mengirimkan dokumen untuk kontrak dan sebagainya, tiba-tiba kirim ke salah satu just tip paket, Oke. jasa Iya. titipan untuk paket. Ya. Jadi pas saya bawa anak saya, oh ini kantor Habi ya di sini, Oh. gitu. Padahal Paket. misalnya. Pakai. Jadi profesi-profesi baru seperti saya, Ya, ya. remote admin dan Ya. sebagainya sebagai Food pengajar blogger. profesional, food Wah, blogger, food blogger. Iya, banyak reviewer. data analis sekarang Data itu analis. muncul. Betul. Banyak banget. Yang Kemudian di medsos, spesialis Iya, medsos. gitu kan. betul. Kemudian ada lagi developer AI, Tuh. artificial Oh, intelligence. Wah, AI. eta desainer Banyak. biasa. Itu sebenarnya orang Sunda, Ai kan? Ai. Orang Ai. Sunda. Eta. Teknologi Gitu. Sunda sebetulnya itu. Ya sampai kalau saya lihat di dunia entertain juga kan sekarang artis-artis papan atas pasti punya podcast kan, Ya. gitu. Betul. Hampir semua punya podcast. Betul, Mungkin betul. itu lebih menjanjikan dan real time Ya, barunya betul, dari betul. zaman Nah. TV mah dulu kita kalau mau nyari rating teh harus lewat orang lain Iya. Iya. bikin survei. Iya. Kalau sekarang kan langsung real Iya, gitu kan gampang. ketahuan viewernya ada berapa. Tetapi saya titip Om Uyung. Ya. Gara-gara influencer kayak Om Uyung Ah. gitu kan, mereview produk dengan followernya yang banyak, ratingnya banyak, Ah. tiba-tiba yang jualan UKM itu ikutan jadi influencer. Jualannya teh Teu jualan ditinggalkeun. deui. Ditinggal ke Jadi Iya, pada iya. prinsipnya literasi digital itu memang harus diluruskan, harus Iya. didampingi. Betul, Iya, betul, iya, betul, iya. betul. Ketika Om Uyung menjual personal branding, Ya. itu adalah yang dijualnya adalah personalitinya. Iya. Ya. Tetapi ibu-ibu jadi lupa jualan produk, Ya. tiba-tiba jadi ngeplog gitu Nah. kan. Viewerna saeutik, produknya tuh kejual gitu Nah, tah itu. jadi Jadi Habis saya waktu Jadi betul. sebetulnya si produk itu saya serahkan saja Betul. kepada Ahlinya. influencer. Iya, Gitu. Oke, seperti oke, oke. itu. Oh, Karena iya. mungkin beranggapan gini, kalau saya ngeliat kan ada challenge mungkin ya. Betul. Challenge. Iya. Ayeuna mah segala sesuatu nu teu mungkin jadi mungkin asal dijieun challenge. Iya. Betul. Naon ieu challenge itu challenge ieu challenge. Ah. Sampai bingung saya teh. Jika kamarinya anu ayeuna kan musim nu make naon sorotan terus make Oh, naon, iya, saya- iya. Saya kan teu ngarti. Ah. Kunaon sih loba nu Iya. ada marking baru gitu. Iya, Nah, iya, itu. iya, iya. Dan semua teh bikin Nah, bikin itu. gitu. Hal sepele lagi kami di video, Ah. mungkin sekarang lagi terchallenge orang membikin FB Pro atau naon tanu. Betul, Nah, betul. seperti itu. Kemudian hal berikutnya kalau saya sikapi Om Uyung, Ya. pelaku UKM ini adalah penyumbang PDB terbesar. Oh gitu. Produk domestik bruto Bruto. terbesar untuk APBN. Oh. APBN ya, nasional. APBN. nasional. Siap, Jadi siap. kalau Om Uyung kerja misalkan menjadi direktur BUMN dan Ya. sebagainya, Itu kan Ya. jumlahnya itu sedikit. hanya menyerap tenaga kerja 3%. Oke. Oke. Pelaku UKM itu 97% Om Uyung. Wah, luar biasa. Kita bicara base penjualan secara online, Ya, offline, ya, dan itu offline. diuntungkan dengan aja kemarin COVID, nah Ya, gitu. ya, ya. Nah, Kang Lugi nih, kita mau memasuki segmen akhir nih. Iya, betul. Harapan Kang Lugi buat Tasikmalaya, buat penggiat usaha UMKM ini seperti apa? Ya kalau saya harap sih dengan lahirnya rumah BUMN ada di Kota Tasik itu bisa mewarnai ataupun menampung seluruh produk pelaku UKM, baik dari segi produk yang sifatnya dijual retail, Ya, kemudian tumbuh ekonomi kreatif, Betul. konten kreator dan sebagainya itu adalah bagian dari UKM dengan ekonomi kreatif. Oh, sekarang, Kemudian muncul lagi dengan pelaku UKM yang berbasis green economy. Ah, Green economy ini apa itu? Coba ya, di highlight, green economy ini
para pelaku usaha yang concern terhadap isu-isu lingkungan. Oke. Ramah lingkungan Ramah dan lingkungan, sebagainya. betul. Ya. Mungkin dari packaging juga. Betul, Oke, bisa ya. di-recycle. Sumber makanannya. Iya, Ya, betul. Kemudian tumbuh lagi ekonomi kreatif di bidang jasa. Kita sekarang ini melupakan bahwa ekonomi di bidang jasa atau Ya. pelaku usaha di bidang jasa itu relatif yang cenderung dikategorikan skala usahanya aman. Ya. Skala usahanya aman, mengingat seperti hanya Uyung, Ya. influencer itu adalah Jasa. pelaku usaha di bidang jasa. Oh iya, modal 0%. Berarti yang itu Sekecil- yang aplikasi sekecil- hijau juga sama ya? Oh iya, green. UMKM. UMKM. Tapi jangan salah, kalau Ya. dibilang modalnya nol, Iya, salah. juga. Karena Boleh. investasi yang Ya. Om Uyung Tanamkan, tanam, ya. yaitu dari mulai pita suara Om Uyung. Oh. Ya. Besok lusa Om Uyung pita suaranya hilang. Wah, amit-amit ya Bang. Iya, tidak bisa berinvestasi. Oh, iya, gitu. iya. Siap, Jadi tolong. Wah, berarti Redcar kudu direvisi. Betul. Oi. Insurance. Nah, Yes, eta. gitu kan. Nah. Nah, ini dengan lahirnya rumah BUMN bisa Ya. menampung seluruh kreativitas yang ada di para pelaku UKM di Kota Tasik. Ya. Setuju. Itu salah satu harapan saya. Wih, Ya. mantap, Kang Jena, Kang Lugi. Dan ini kalau saya harapannya mas satu, Apa tuh? kan rumah BUMN di Tasik itu strategis banget nih, Ya, betul. lokasinya di Ya. kantor BRI cabang Tasikmalaya. Betul. Kita bikin tempat itu kurang rebranding, Dina warna dan lain-lain. Ya, betul. Jadi pusat yang akan dituju oleh wisatawan-wisatawan yang ada di Tasikmalaya. Itu kan dekat banget dengan hotel-hotel berbintang di situnya. Katanya kudu di upscale. Wah, Insya Allah, bersama-sama. Nah. pembicaraan ini Ya. telah dilakukan dengan pimpinan cabang BRI Alhamdulillah. Tasik. Ya. Kemudian kita juga berdiskusi dengan rumah BUMN Tasik. Ya. Kami pun ternyata ada beberapa program yang sifatnya di scale up Ya. yang bisa ditarik ke pusat Ya. dengan rumah BUMN BRI pusat Ya. terkait dengan pemasaran produk vending mesin. Vending Vending mesin. Kalau kita melihat film-film Korea, film-film Ya. Jepang, tiba-tiba masukin uang keluar makanan, Nah. besok lusa produknya adalah Produknya produk UMKM. Untuk oncom bisa pakai koin. Ya. Tapi brand ambassador. Siap. Oke. Iya, tapi kemarin kan bekas band ambassador itu yang koin yang ngambilin boneka. Ya. Jido. Terima kasih Kang Lugi untuk waktunya, Kang Jena, karena waktu juga yang harus memisahkan kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memantau Ya. dari tadi ya, dari Ya, Instagram, banyak dari dari live tempat juga. tadi. Wah, siap, luar biasa. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di waktu yang lain dan bintang tamu yang lain juga. Ya. Oke. Kang Uyung ini Siap. tayangnya di 2 kanal YouTube. Oke, Nah, yang siap. kanal YouTube di Frekuensi dan Rumah BUMN. Rumah Pokoknya BUMN. di-subscribe ya. Oke, Ya. siap. Oke. Pamit. Pamit, saya Jenal Rakib Saya Uyung Arya. dan Saya Lugi. Oke. undur diri. Bila itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke. Woi, ribuan lihat. Ribuan. Wih, sedap. Wah, ada pembalap itu. Dengan menyebut nama Allah, jalani hidupmu, yakinkan niatmu, jangan pernah ragu.